Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Rumah Cemerlang Indonesia. Baik, hari ini saya akan bahas mulai dari awal tentang Google Classroom ya. Jadi sekarang lagi pandemi, jadi kita diharapkan belajar dengan sistem daring ya. Daring itu berarti tatap mukanya online atau dunia maya atau melalui berbasis e-learning ya. Ya Google Classroom bisa kita gunakan sebagai bentuk e-learning. Yang akan kita bahas adalah hari ini tuh satu mulai dari awal ya, bikin kelas. Ya, kedua suruh siswa masuk kelas ya, ini suruh siswa masuk kelas gitu ya. Bisa kita masukin satu-satu atau yang lebih mudah kita bisa kasih kode kelasnya kan. Yang ketiga kita buat absen ya. Absen di Google Classroom ya. Kita gunakan question dan kita kasih waktunya gitu kan. Lalu kita mulai pembelajaran ya. Mulai pembelajaran ya. Pembelajaran. Oke, untuk menggunakan Google Classroom ya, itu cukup mudah. Syaratnya Anda mesti punya akun Gmail ya, atau akun instansi yang berafiliasi dengan Gmail itu ya. Dan satu lagi plus kuota ya. Ini kalau nggak punya kuota nggak bisa kita menggunakan Google Classroom karena sistemnya online ya. Cukup dua. Oke, kita langsung praktek ke pembelajarannya. Oke, kita masuk ke Google, lalu Google Classroom ya. Lalu klik yang Google Classroom. Ya, ini udah masuk ke Google Classroom ya. Oke, lalu kita tinggal login dulu Google Classroom-nya ya. Oke, login ya. Oke, silahkan pilih akunnya nih. Akun saya banyak banget nih ya. Oke, saya coba yang Rumah Cemerlang. Nanti Anda masukin ya. Kita masukin passwordnya ya kan. Oke, ini adalah menu atau tampilan dasar dari Google Classroom ya. Nah, pertama-tama yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah membuat kelas ya. Create kelas. Itu ada di sebelah pojok kanan ya, yang ini. Nah, ini. Lalu ada join atau create. Kalau join gabung, kalau create membuat. Nanti siswa suruh join. Kalau kita guru ya create kelas. Oke, kita create ya. Oke, ini persyaratan yang diajukan oleh Google ya, kita setuju aja dan continue ya. Ini nama kelasnya, misalkan mata kuliah misalkan saya kurikulum gitu ya. Oke, lebih bagus pakai kelas di atasnya, jadi supaya langsung terlihat kelas semester 4 gitu ya, matematik ya. Sectionnya misalkan mau berapa kali pertemuan ya terserah, misalkan 1 sampai 8 aja ya. Lalu subjeknya adalah mahasiswa semester 4 kelas misalkan A gitu kan. Roomnya pakai room semester kelas aja roomnya, atau ini aja pakai mata kuliah kurikulum gitu ya roomnya. Oke, ini udah semua ya. Lalu klik create. Oke, ini udah masuk ya. Tentang Google Classroom. Nah, biar temanya sesuai, Anda bisa rubah temanya, tapi nggak apapun nggak apa-apa. Nah, yang mesti Bapak Ibu guru lakukan adalah lihat kelas kode. Kayak ini tinggal copy, cus gitu, truk copy. Oke, surudut nggak ya, copy aja. Nah, yang ini disebarkan ke mahasiswanya. Awas, jangan sampai salah. Mahasiswanya dikirim lewat WA atau SMS, sekarang WA deh kayaknya. Masukin ke grup, tolong misalkan kasih pengumuman, tolong gitu ya. Tolong ya. Oke, tolong masuk ke kelas dengan kode ini pada mata kuliah apa, sebutin dosennya, mau disebutin di sini juga nggak apa-apa ya gitu ya. Ini cut
copy cut, kirim ke WA ya. Nanti otomatis siswa akan masuk di people. Nih ada teacher, Rumah Cemerlang Indonesia, ada student ya. Oke, saya contoh deh buat apa? Buat contoh ya. Saya akan masuk dengan akun yang saya yang satu lagi ya. Oke, sebentar. Oke, saya sudah menginput dua orang siswa ya. Barusan sudah gabung dengan akun saya yang lain ya. Oke, cirinya di mana kalau sudah ada siswa itu di people ya. Sini. Nah, oke. Ini sudah ada tampilan nih muridnya Iwan Kurniawan dan Erik Santoso. Pastikan ke mahasiswa atau siswa kalian jangan gunakan email yang namanya kayak nama-nama lebay gitu ya. Otto Christian gitu ya. Jangan pakai nama asli ya supaya nanti bisa kedetek langsung ya. Oke, ini tampilannya. Sekarang kita udah mulai bisa belajar. Misalkan kita mau mengabsen. Oke, kita klik daftar hadir kelas gitu ya. Misalkan silahkan absen mulai 15 menit ya, maksimal 15 menit maksimal. Nih ada pilihan misalkan di sini hadir, tidak hadir ya. Ya, nanti yang tidak hadir itu otomatis karena akan terdetek dengan data waktu ya. Jadi nggak mungkin kan kalau udah masuk pasti pijit hadir gitu. Kan nggak mungkin nggak pijit nggak hadir ya. Atau misalkan kasih juga option sakit gitu boleh lah ya. Atau izin gitu ya. Mungkin mahasiswa atau siswanya jujur gitu ya. Saya mah izin aja sakit gitu ya nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas bisa hadir. Ya yang nggak hadir tuh karena batas waktu 15. Ini kita atur batas waktunya. Oke, misalkan jam segini, timesnya jam berapa ya. Lalu kita atur di sini ya. Misalkan sampai jam 20 berarti sekarang jam 9 ya. Berarti sampai jam 10 aja gitu kan. Nah, oke, tanggalnya kita atur tanggal 22. Oke, ini sudah. Lalu kita kasih as gitu. Nah, otomatis kalau kita bikin daftar hadir kelas berupa pertanyaan, di sini udah masuk. Rumah Cemerlang Indonesia post a new question daftar hadir. Nanti siswa akan masuk lalu ngeklik ini. Dia hadir atau enggak. Oke, saya contohin di sini ya. Oke ya. Oke. Di sini udah ada hadir, tidak hadir, sakit ya. Oke, serahkan gitu ya. Kirim. Oke, ini sudah ada ya. Sampai jam 10 tadi ya. Kalau lewat jam 10 pertanyaan itu udah nggak bisa dijawab ya. Otomatis ya. Oke, ini adalah yang hadir cuman 1, tidak hadir 0, sakit 0. Nah, yang hadir tuh Iwan aja. Erik nggak hadir gitu ya. Jadi daftar hadirnya cukup kayak begitu ya. Cukup ya untuk daftar hadir ya. Kita langsung ke kelas lagi. Oke. Nah, setelah misalkan mahasiswa atau siswa hadir, kita bisa melakukan pengumuman misalkan. Oke, materi kali ini tentang sejarah kurikulum 2013. Kalau mau melampirkan file misalkan PowerPoint tinggal di add aja yang ini ya Bapak Ibu ya, tinggal add aja yang ini. Kalau misalkan enggak ya sudah. Gimana kalau mau diskusi? Oke, kita diskusinya diatur-atur di kolom komentar. Silahkan baca dulu baru berikan pertanyaan di kolom komentar. Udah aja lah gitu. Cus gitu. Udah beres kuliahnya ya. Oke, kita udah beres ya. Nah, kita bisa ngasih tugas lagi. Oke, kita create lalu assignment. Ini tugas ya. Tugasnya misalkan tolong dibuat diagram
perubahan kurikulum di Indonesia. Ya. Dah ya. Kita berikan ke semua siswa ya, lalu oke, nanti siswa akan menjawab di kolom, dibuat diagram tentang perubahan kurikulum. Itu sudah, nanti kita bisa langsung menilainya kalau sudah ada jawaban dari siswa. Kita kasih rentang 0 sampai 100 contoh ya. Oke, siswa udah jawab. Ini sudah ada satu siswa yang udah menjawab nih. Oke ya. Tuh, ya, yang jawab baru Iwan aja. Iwan udah mengirim gambarnya. Lalu kita kasih nilai di sini nih. 87. Oh, Iwan udah dikasih nilai ya. Erik belum mengirimkan tugas. Itu ya, dari awal penggunaan Google Classroom, ngabsen, melaksanakan pembelajaran, sampai memberikan tugas ya. Oke, cukup dulu tutorial kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.